Halo semuanya, selamat datang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi yang saya buat untuk mengelola dan menghitung berbagai informasi mengenai kardus, seperti dimensinya, volumenya, luas selimutnya, dan total rusuknya. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menghitung dan menampilkan data terkait kardus dengan berbagai ukuran dan fungsi. Melalui video ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana program ini bekerja, serta menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam pembuatannya atau di dalam kodenya. Oke, judulnya kan aplikasi pengelolaan kardus. Program ini bertujuan untuk mengelola data mengenai kardus yang memiliki berbagai ukuran dan fungsi. Beberapa parameter seperti volume, luas selimut, dan total rusuk dihitung dan ditampilkan dalam program ini. Kita akan membahas dari masalah. Jadi masalah yang ingin diselesaikan adalah perhitungan volume, luas selimut, dan informasi lainnya terkait objek sebuah kardus atau balok dengan berbagai ukuran, fungsi, dan warnanya. Program ini bertujuan untuk menghitung dan menampilkan berbagai properti dari objek kardus yang dimasukkan dalam sebuah array. Lalu apa solusinya? Solusinya, program ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, definisi struktur kardus, yaitu menyimpan atribut-atribut yang relevan untuk objek kardus, seperti panjang, lebar, tinggi, fungsi, dan warna. Lalu yang kedua ada fungsi-fungsi perhitungan. Ada dua fungsi utama untuk perhitungan. Yang pertama itu fungsi hitung volume untuk menghitung volume kardus. Nanti di dalamnya ada rumus volume balok. Yang kedua itu ada hitung luas selimut. Itu untuk menghitung luas permukaan kardus atau selimut balok. Yang ketiga, yang setelahnya ada fungsi untuk menampilkan data, yaitu fungsi tampilan data kardus untuk menampilkan informasi mengenai kardus tertentu. Oke, yang keempat ada fungsi untuk mengisi data, yaitu fungsi isi kardus untuk mengisi data atribut pada objek kardus. Yang kelima, pengolahan data dan output. Di dalam fungsi main, objek kardus diisi dengan data yang berbeda dan dihitung hasil-hasilnya seperti total volume, total luas selimut, dan serta total rusuk dari seluruh kardusnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan prosesnya. Yang pertama itu ada inisialisasi data kardus. Di dalam fungsi main, objek-objek kardus diinisialisasi menggunakan isi kardus untuk mengisi atribut-atribut seperti panjang, lebar, tinggi, dan fungsi, serta warna kardus. Setiap kardus memiliki data yang unik atau berbeda-beda. Yang kedua, itu ada perhitungan volume. Fungsi hitung volume dalam kurung kardus menghitung volume kardus menggunakan rumus balok, yaitu sama dengan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, yang ketiga itu ada perhitungan luas selimut. Fungsi hitung luas selimut menghitung luas selimut kardus dengan rumus luas selimut sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah tinggi kali panjang tutup kurung. Lalu yang keempat ada menampilkan data kardus. Fungsi tampilkan data kardus digunakan untuk menampilkan data setiap kardus termasuk panjang, lebar, tinggi, fungsi, warna, volume, dan luas selimutnya yang sudah dihitung tadi. Oke, yang kelima ada perhitungan total volume, rusuk, dan luas selimut. Volume total yaitu semua volume kardus dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah kardus untuk mendapatkan rata-rata volumenya. Terus lalu ada total rusuk. Rusuk dihitung dengan rumus 4 kali dalam kurung panjang plus lebar plus tinggi untuk setiap kardus dan hasilnya dijumlahkan. Lalu yang terakhir ada luas selimut total, yaitu luas selimut setiap kardus dijumlahkan untuk mendapat total luas selimut. Oke, lalu di sini ada contoh penggunaan ADT. Jadi ADT itu adalah tipe data yang didefinisikan oleh fungsionalitasnya, bukan bagaimana cara mengimplementasinya. Jadi kodenya seperti ini. Lalu yang kedua itu kita juga menggunakan array.
Jadi array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel dan dapat diakses menggunakan indeks. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya kita juga menggunakan function. Ada function untuk mengembalikan nilai atau nama lainnya return function. Itu seperti yang ini. Nah, itu tuh fungsi untuk mengembalikan nilai bertipe float yang digunakan untuk menghitung volume dan luas limit dari objek kardus kita. Lalu yang kedua itu ada fungsi untuk mengembalikan nilai atau void function. Nah, ini juga untuk mengembalikan nilai, tetapi melakukan aksi tertentu seperti menampilkan data ke layar atau mengisi data dalam objek kardus. Oke, selanjutnya ada alur program. Yang pertama, pengisian data kardus. Program mengisi data untuk 6 kardus yang berbeda menggunakan fungsi isi kardus. Perhitungan volume dan luas limit. Program ini menghitung volume dan luas limit untuk setiap kardus menggunakan hitung volume dan hitung luas limit. Lalu yang ketiga, menampilkan data kardus. Program ini menampilkan informasi mengenai dimensi, fungsi, warna, volume, dan luas limit di setiap kardus yang ada. Lalu yang keempat, ada perhitungan total volume, rusuk, dan luas limit. Program menghitung total volume, total rusuk, dan total luas limit dari semua kardus yang ada. Yang kelima, ada rata-rata volume, yaitu program menghitung dan menampilkan rata-rata volume dari semua kardus. Oke, kesimpulannya program ini efektif dalam mengelola informasi tentang kardus, menghitung berbagai parameter fisik seperti volume dan luas limit, serta memberikan data yang jelas mengenai total rusuk dan rata-rata volume yang berbeda dari beberapa kardus yang ada. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah.